Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Uga Wangsit Siliwangi pertanda bangkitnya Pajajaran. Asal-usul naskah Uga Wangsit Siliwangi. Selama ini kita telah mengenal Uga Wangsit Siliwangi yang sangat terkenal di Nusantara atau Indonesia ini. Uga Wangsit Siliwangi bercerita mengenai akhir zaman Pajajaran. Kisah berikutnya dalam Uga Wangsit dikaitkan dengan adanya penjajahan Nusantara dan hadirnya para pemimpin Indonesia. Selain itu, sering pula dikaitkan sebagai uga atau ramalan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Videonya telah kita buatkan sebelumnya. Ada banyak pertanyaan kepada saya berasal dari naskah apa Uga Wangsit Siliwangi. Uga Wangsit Siliwangi yang telah tersebar sekarang ini berasal dari naskah kuno Pantun Sakral Bogor. Pantun dalam pengertian bahasa Sunda berbeda dengan pantun dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Pantun Melayu semakna dengan sisindiran dalam bahasa Sunda, yaitu puisi yang terdiri dari dua bagian, sampiran dan isi. Sedangkan pantun Sunda adalah seni pertunjukan. Pantun adalah cerita tutur dalam bentuk sastra Sunda kuno yang disajikan secara paparan atau prolog, diskusi, dan seringkali dinyanyikan. Pantun Bogor ditulis sekitar 300 tahun lalu oleh seorang pujangga misterius yang memiliki nama samaran Aki Buyut Baju Rambeng yang hidup di sekitar Jasinga, Bogor. Kemudian naskah tersebut diwariskan kepada Raden Wanda Sumarja, seorang Demang masa penjajahan Belanda. Naskah-naskah kemudian diwariskan lagi kepada Raden Mokhtar Kala asal Bogor yang kemudian lebih dikenal dengan nama Raken Minda Kalangan, sesepuh Bogor yang meninggal tahun 1983 lalu dalam usia 79 tahun. Semasa hidupnya, Raken Minda Kalangan kerap dijadikan narasumber oleh berbagai pihak tentang budaya Sunda. Namun dari sekian banyak yang belajar kepadanya, hanya dua orang yang terpilih untuk mewarisi pantun Bogor, yakni sejarawan Dr. Andes Saleh Danasasmita dan Anis Jatisunda. Anis Jatisunda, tokoh berdarah Sunda dari ibu dan Sangiheta Laut Sulawesi Utara dari jalur ayahnya. Anis Jatisunda dikenal sebagai sesepuh budayawan Sunda dan kerap dimintai pendapatnya oleh berbagai pihak. Di masa lalu, pantun diapresiasi bukan hanya sekedar seni, melainkan juga kandungan dan makna dari kisah yang dituturkan pemantun atau juru pantun, yaitu penutur pantun, terutama tentang totonden mangsa atau pertanda alam yang sering diselipkan oleh ki juru pantun. Pantun Sunda sama halnya dengan teater di seluruh wilayah Indonesia, seperti Kentrung di pantai utara Jawa, Jemblung di Banyumas, Warahan di Lampung, Didong di Gayo Aceh, Sinreli di Goa Sulawesi Selatan, dan Bakaba di Minangkabau. Beberapa episode pantun Bogor diantaranya berjudul Rakean Kalang Sunda Makalangan, Paku Jajar Bekah Kembang, Paku Jajar di Lawang Gintung, Kujang di Hanjuang Siang, Dadap Malang Sisi Cimandiri, Pajajaran Seren Papan, Curug Sipadaweruh, Tunggul Kawung Bijil Sirung, Lawang Saketeng Kalebak Cawene, dan Ronggeng 7 Kali Sirna. Dan beberapa di antaranya menjadi sumber yang kemudian dituliskan sebagai buku Uga Wangsit Siliwangi. Belum semuanya disampaikan kepada publik. Pantun Bogor dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pantun Bogor Letik dan Pantun Bogor Gede. Pantun Bogor Letik berkisah sekitar kehidupan sehari-hari masyarakat kerajaan Pajajaran atau tentang para putri raja dan satria. Sedangkan Pantun Gede berkisah tentang ajaran agama Sunda, silsilah Raja Sunda, uga, dan pola pemerintahan kerajaan Sunda. Pada masa lalu, Pantun Bogor disampaikan oleh juru pantun sambil diiringi petikan kecapi lisung yang bersenar 7 khas Pajajaran yang kini sudah punah. Pantun yang berisi tentang uga atau totonden mangsa seperti pantun yang dituturkan oleh Ki Buyut Rambeng dari Bogor ini diantaranya dalam kisah Dadap Malang Sisi Cimandiri dan Paku Jajar di Lawang Gintung. Dijelaskan tentang alasan runtuhnya kerajaan Pajajaran serta meramalkan tanda-tanda akan lahirnya Pajajaran baru di masa datang. Pada Uga Wangsit Siliwangi yang tersebar selama ini berakhir pada kisah budak Angon yang pergi ke Lebak Cawene. Sebenarnya ada kisah lanjutan
yaitu Lawang Saketeng Kalebak Cawene. Kisahnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Saat ini kita akan membaca tentang salah satu tanda lahirnya Pajajaran di dalam kisah Paku Jajar di Lawang Gintung. Demikian kutipannya. Santarupa kiwari Pajajaran angges datang ke Nawajah mundu pindah ka sejen alam. Tapi ingke amun angges ngadeg deui raja anu makuta inyana tina bulu drupapak jeung ngaran inyana wawayangan Pajajaran teh baris ngadeg sakali deui. Tanggerkeun engke amun aya raja deui meuli prameswari bari rerebut tah eta tandana pisan Pajajaran ngaudang ngaran unggah panggung ngalalakon. Lalakon nama tapoe anu muncur nyamper auhan zaman mulang deui pieun ngamusnahkeun kejayaan arinyana. Anu sarakah datang ti wetan, anu nyarorok datang ti kaler, anu baredegong datang ti kulon, anu naripu datang ti kidul. Tapi masing dia nyaho ngadegna Pajajaran ka kalangkangan heula di rajaan Kulobaraja Penyelang. Tenggarkeun deui ku dia amun aya raja nitah nuar eta Paku Jajar sadapuran, tah eta pisan tandana raja bakal paeh dipaehan tapi lain ku bangsa Pajajaran. Amun aya raja nitah Paku Jajar dijajarkeun jadi papajang taman tengah dayeuh anu anyar, tah eta pisan nya tandana anu harita ngadeg raja inyana teh bener titisan salah sahiji raja Pajajaran. Tapi nagara Pajajaran mah acan ngadeg sabab nagarana mudu jadi deui tegal peperangan. Laju nagara dijarieun deui karapiak anu eusina lain munding tapi kunyuk nu rupa-rupa anu baris ngarebutkeun payung agung anu rajet ku hujan angin. Terjemahan bebasnya demikian, Santarupa. Mungkin ini sebuah sebutan kepada juru sekar Ki Santarupa. Saya menduga bahwa Santarupa ini adalah seseorang yang kemudian menuliskan ucapan Prabu Siliwangi tersebut, karena dia adalah seorang juru sekar atau juru kawih yang mungkin akan menyampaikannya secara lisan atau tutur tinular. Kini Pajajaran telah tiba waktunya untuk pindah ke alam lain. Namun nanti jika telah berdiri lagi raja yang mahkotanya terbuat dari belu drupapak, ia bernama seperti nama tokoh pewayangan, Pajajaran akan berdiri sekali lagi. Perhatikan, nanti jika ada lagi raja membeli permaisuri dengan merebut, nah itulah tandanya Pajajaran bangkit, namanya naik ke atas panggung kehidupan. Kisah matahari yang bangkit menyongsong gema zaman kembali, menghancurkan kekayaan mereka, yang serakah datang dari timur, yang tamak datang dari utara, yang sombong datang dari barat, si penipu datang dari selatan. Tapi harus kamu ketahui, berdirinya Pajajaran masih bayang-bayang dahulu, dirajaan oleh raja-raja sementara. Perhatikan lagi oleh kamu, jika ada raja memerintahkan menebang itu Paku Jajar serumpun, jadi itulah pertanda raja akan mati dibunuh, tapi tidak oleh masyarakat Pajajaran. Jika ada seorang raja yang memerintahkan Paku Jajar disejajarkan sebagai pajangan Taman Pusat Kota Baru, maka berdirilah raja. Dialah yang benar-benar keturunan salah seorang raja Pajajaran. Namun, negara Pajajaran belum berdiri, sebab negaranya harus menjadi medan perang. Kemudian negara kembali mendirikan karapiak, yaitu kandang kerbau, yang isinya bukan kerbau, tetapi berbagai macam monyet yang akan berebut payung kebesaran yang tercabik-cabik oleh hujan dan angin. Menyimak kisah pantun bukan hanya mendengarkan alur cerita seperti mendengarkan kisah dongeng, melainkan harus memecahkan silip sampir dan siloka yang terkandung di dalam kisah pantun. Sama ketika kita memecahkan yang dimaksud di dalam sebuah uga. Misalnya dalam terjemahan di atas, Paku Jajar Sedapuran bila diterjemahkan secara letterlah adalah Paku Jajar Serumpun, dan tafsirnya ialah menurut saya sebangsa setanah air, ituin asli atau pribumi. Jadi jika ada yang memerintahkan menebang Paku Jajar Serumpun, artinya menghancurkan saudara sebangsa setanah air. Kemudian diikuti kalimat pertanda raja akan mati terbunuh. Lalu tafsir Paku Jajar dijajarkan, saya menerjemahkannya sebagai saudara sebangsa setanah air yang egaliter atau sejajar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Hatur nuhun, leuwih luangan kurang wuwuhan pun.